Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nezarina Kirana dari NPM 1601110250002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis gigi campuran Moyers dari blok tumbuh kembang gigi dan oklusi. Di sini sebelum lebih lanjut, yaitu saya menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari analisis gigi campuran Moyers. Moyers Mixed Dentition Analysis adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan apakah gigi tetap yang belum tumbuh akan memiliki ruang yang cukup di lengkung gigi. Ini sangat penting untuk mencegah crowding atau perlunya pencabutan. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, menentukan cukup tidaknya ruang di lengkung rahang, dan dapat digunakan pada tahap gigi campuran. Lalu di sini ada keunggulan dan manfaat dari analisis gigi campuran Moyers. Untuk keunggulannya sendiri yaitu mudah dilakukan, tidak memerlukan alat yang rumit, hanya membutuhkan pengukuran lebar mesiodistal 4 incisivus mandibula dan table Moyers, tidak memerlukan fotoradiografi, dan memprediksi ukuran gigi yang belum erupsi dapat dilakukan tanpa paparan radiasi tambahan. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, terutama caninus dan premolar permanen. Dapat mengetahui kecukupan ruang dalam lengkung rahang, dapat membandingkan ruang yang tersedia dengan ruang yang dibutuhkan, serta mendeteksi crowding atau spacing sejak dini. Setelah itu ada dasar perhitungan, yaitu kita menggunakan analisis ini menggunakan mandibular incisor sebagai acuan utama dalam metode Moyers untuk memprediksi apakah akan ada cukup ruang untuk gigi tumbuh gigi tetap yang akan tumbuh. Untuk alasannya yaitu karena mandibular incisor sendiri erupsi lebih awal lalu memiliki korelasi dengan ukuran gigi yang belum erupsi serta variasi ukurannya relatif kecil. Lalu di sini ada prosedur in the mandibular arch. Untuk langkah pertama yaitu ukur 4 incisivus bawah menggunakan Boley gauge atau tooth measuring gauge. Lalu ukur lebar mesiodistal terbesar dari keempat gigi incisivus bawah, yaitu ada 2 sentral dan 2 lateral. Lalu catat hasilnya di formulir analisis seperti gambar di kanan ini. Setelah itu, untuk langkah keduanya, hitung ruang yang dibutuhkan untuk merapikan incisivus. Yang pertama, jumlahkan lebar 2 incisivus kiri, sentral, dan lateral, lalu settle gauge ke nilai itu, lalu letakkan satu ujung di midline gusi. Ujung satunya di sepanjang lengkung gigi kiri sampai sejajar ujung distal lateral incisor. Tandai titik tersebut, itu posisi gigi saat sudah rapi. Setelah itu, ulangi di sisi kanan. Kalau hasil cephalometrik menunjukkan gigi terlalu maju atau labial, posisi gauge dapat digeser ke lingual untuk simulasi pergerakan gigi saat perawatan nanti. Setelah itu, untuk langkah ketiga yaitu ada hitung ruang yang tersedia setelah incisivus dirapikan. Yang pertama, ukur jarak dari titik yang telah ditandai di garis lengkung gigi, atau dari langkah 2 sebelumnya. Lalu ukuran diambil sampai ke permukaan mesial molar pertama permanen. Jarak ini menunjukkan ruang yang tersedia untuk caninus, ruang untuk 2 premolar, ruang tambahan jika diperlukan untuk penyesuaian posisi pada gigi molar. Setelah itu, untuk langkah yang keempat ada prediksi ukuran gigi caninus ditambah 2 premolar, yaitu menggunakan table Moyers, dan terdapat 2 metode yaitu long dan short. Itu ruang untuk koreksi molar menggunakan kurangi ruang tersedia dengan hasil prediksi ukuran gigi. Jika hasilnya negatif, maka akan terjadi crowding. Lalu, di sini ada long methods, yaitu long methods ini bertujuan untuk prediksi ukuran gabungan gigi caninus dan kedua premolar di mandibula dengan presisi yang lebih tinggi. Cara kerjanya yaitu mengukur total 4 mandibular incisor secara nyata. Lalu, cari angka ini di tabel probabilitas untuk mandibular cuspid dan bicuspid. Di sebelah kanan angka tersebut, lihat tentang nilai ukuran gabungan gigi caninus dan bicuspid pada tingkat kepercayaan atau confidence levels berbeda atau probabilitas misalnya 95%, 75%, 50%, 25%, dan 5%. Jika lebar 4 gigi seri bawah totalnya 22 mm, dari tabel bisa didapat pada 95% confidence level, yaitu total cuspid plus bicuspid, lebih kecil dan atau sama dengan 22,6 mm. Pada 75% confidence level, total cuspid plus bicuspid sama dengan 21,4 mm. Pada 5% confidence level, yaitu total cuspid plus bicuspid, lebih besar atau sama dengan 18,7 mm. Interpretasinya, 75% confidence level dipilih sebagai prediksi klinis yang paling praktis karena memberikan keseimbangan antara resiko overcrowding atau spacing.
Angka ini berarti 3 dari 4 pasien akan mempunyai total gigi kaninus dan premolar yang tidak akan lebih dari 21,4 mm. Lalu setelah itu ada short methods. Untuk short method sendiri bertujuan untuk cara cepat dan praktis untuk prediksi ukuran gabungan gigi kaninus dan premolar. Meski kurang akurat dan kurang mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Langkahnya yang pertama, tambahkan lebar total 4 gigi seri bawah, lalu bagi 2. Contoh jika total 4 gigi seri bawah 22 mm, maka 22 dibagi 2 yaitu 11 mm. Lalu tambahkan angka tetap. 10,5 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di mandibula, dan 11,0 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di rahang atas maksila. Contohnya, dengan total 4 gigi seri bawah sama dengan 22 mm. Prediksi mandibular cuspid plus bikuspid sama dengan 11 hasil bagi 2 plus 10,5, yaitu 21,5 mm. Setelah itu ada prosedur in the maxillary arch. Yang pertama yaitu menggunakan tabel prediksi yang berbeda untuk gigi atas. Kita memakai tabel Moyers bagian maksila karena ukuran gigi atas umumnya lebih besar dibandingkan gigi di mandibular. Lalu yang kedua harus dikoreksi untuk overjet. Overjet sendiri merupakan jarak horizontal antara incisivus atas dan bawah. Saat incisivus atas dirapikan ke posisi ideal, kadang butuh mundur. Lalu ini akan memakan ruang dan perlu diperhitungkan dalam analisis. Lalu di sini ada tabel Moyers, yaitu di kiri ada tabel mandibular bicuspid dan bicuspid, dan yang di kanan ada maxillary bicuspid dan cuspid. Untuk cara membaca tabelnya, yaitu di bagian atas tabel itu ada angka dari 19,5 sampai 25,5. Ini menunjukkan bahwa jumlah lebar mesiodistal 4 incisivus bawah. Dan untuk baris yang persentase di kiri tabel ada 95%, 85%, ini menunjukkan angka probabilitas. Yang paling sering dipakai itu 75%, artinya terdapat kemungkinan 75% bahwa ukuran gigi kaninus dan premolar tidak akan melebihi angka tersebut. Karena itu 75% ini dianggap paling aman secara klinis. Lalu untuk mandibular bicuspid dan cuspid ini untuk memperkirakan ukuran dari kaninus bawah dan premolar bawah, sedangkan yang maxillary bicuspid dan cuspid untuk memperkirakan ukuran kaninus atas serta premolar atas. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.